Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah ta'lim Masjid Al-Muharram, Kompleks Setnek di Dodol Baru, Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mentadabburi ayat surat Al-Baqarah ayat 50 ya. Yaitu ayat yang menceritakan tentang peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun ya, dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sesuai dengan momennya. Pada hari ini kita memasuki tanggal 5 bulan Muharram ya. Dan peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun itu adalah tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura gitu ya, di mana ada syariat puasa Asyura. Dan untuk lebih memaksimalkan menghayati ibadah puasa Asyura nanti pada tanggal 10 Muharram ini, ada baiknya kita mentadaburi ayat-ayat yang menceritakan tentang ditenggelamkannya Fir'aun ya. Mengapa sampai hari ini, hari tanggal 10 ini dimuliakan, sampai orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Nabi pun mengatakan lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW pun berpuasa pada tanggal 10 ini dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa juga. Yaitu para jamaah sekalian yang berbahagia, ini ayatnya ayat ke-50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah mengatakan wa idh, dan idh di sini artinya ketika, tapi maksudnya adalah ingatlah ketika. Ada kalimat yang dibuang. Ingatlah ketika apa? Yaitu masa ketika faraqna, kami belah. Faraqna itu artinya kami belah, kami pisahkan. Ya, faraqna bikum al-bahra. Kami pisahkan laut-laut tersebut dengan kalian. Yang maksudnya adalah dengan sebab kalian, dengan sebab Bani Israel tersebut, Allah Subhanahu wa taala membelah laut. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, bisa yang Allah lakukan karena ada hajat, ada kepentingan, yakni menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Kalau bukan karena ada peristiwa tersebut, tidak akan Allah belah itu lautan. Ya, ini yang dimaksud faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Lalu kemudian bukan cuma dibelah saja lautan, tapi yang kedua adalah kami selamatkan kalian. Fa'anjaynakum. Kenapa? Karena kalian dalam keadaan danger, dalam keadaan terancam, dalam keadaan bahaya, dan sulit mungkin untuk bisa selamat dari kejaran Fir'aun ya. Tapi Allah berkuasa untuk menyelamatkan kalian. Anjainakum. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya adalah wa aghraqna ala fir'aun. Kami tenggelamkan itu Fir'aun, bukan Fir'aun saja tapi ala Fir'aun, yaitu dengan kelompok-kelompoknya, konco-konconya, pendukung-pendukungnya, itu kami tenggelamkan semuanya ya. Wa antum tanzurun, di mana menenggelamkan, menghentikan dinasti kekejaman, tirani, rejim Fir'aun itu adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Musa dan Bani Israel saat itu. Tapi kemudian Allah hentikan kezalimannya, Allah tenggelamkan Fir'aun dan konco-konconya dan keluarga-keluarganya, kelompok-kelompoknya tersebut. Dan yang lebih dahsyat adalah wa antum tanzurun, kalian melihat, kalian menyaksikan bagaimana peristiwa ditenggelamkannya tersebut. Jadi sebuah peristiwa yang mungkin bisa saja Allah binasakan, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalian melihatnya, menyaksikan sendiri bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan.
Para jamaah sekalian yang berbahagia, pada ayat ini ada 3 tanda kekuasaan Allah yang kita saksikan atau yang diungkap oleh Allah. Apa itu 3? Yang pertama tadi peristiwa laut dibelah, yang kedua adalah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan, dan yang ketiga adalah Fir'aun ditenggelamkan. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana itu? Kapan terjadinya peristiwa ini? Yaitu tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Tapi kapan persisnya? Yaitu maksudnya kapan peristiwanya terjadinya, setelah peristiwa apa? Yaitu ternyata terjadinya adalah setelah perseteruan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun saat tinggal di Mesir. Ya. Sampai kemudian ketika Nabi Musa itu mendakwahi Fir'aun, ngajak untuk masuk Islam, berserah diri, lalu kemudian menunjukkan mukjizatnya, tongkatnya dilempar menjadi ular, lalu kemudian berdebat hingga akhirnya adu kekuatan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, akhirnya kemudian Nabi Musa menang, tukang sihirnya Fir'aun itu pun masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya Fir'aun dan penduduknya itu diberikan azab, diberikan petaka, ya, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kekeringan, ya, berupa dikirimnya itu wabah, ya, kutu, belalang, kodok itu merajalela di setiap tempat, hingga akhirnya Fir'aun menyerah dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, timpakan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, berdoalah Nabi Musa alaihissalam agar petaka tersebut dihentikan, hingga akhirnya kemudian dihentikan, dan ternyata Fir'aun pun ingkar janji. Kemudian Nabi Musa pun akhirnya pergi untuk meninggalkan Mesir dan untuk menuju ke negeri yang disucikan, yaitu Palestina. Nah, di saat itulah kemudian dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan peristiwa itu terjadi setelah itu. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan bahas yang pertama adalah wa idz faraqna bikum. Ada tanda kekuasaan yang harus kita ungkap, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Allah membelah. Apa itu para jamaah? Bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya. Sebagian ulama ini membedakan para jemaah. Laut itu terbelah itu mukjizat atau ayat? Laut terbelah itu adalah ayat, tanda kekuasaan Allah. Mukjizatnya adalah tongkat. Karena laut itu terbelah setelah Allah memerintahkan Nabi Musa, fadrib bi asal pukulkan, ya, dengan tongkat kamu itu ke laut. Fanfalaqa, lalu kemudian terbelahlah itu laut tersebut. Tahukah para jamaah berapa itu yang terbelahnya? Ya, ini membuka jalan seolah-olah laut itu dikatakan dipisahkan. Jadi ada bagian sono, ada bagian sini, dipisahkan. Ya, ini maksudnya bukan ada jalan tol di atasnya, bukan. Tapi airnya yang naik. Wa kana kullu firqin kattaudil azim. Maka setiap belahan-belahan laut tersebut menjadi sebuah dinding, dan dindingnya itu seperti taudil azim, seperti gunung yang besar. Jadi belum pernah kita melihat ada dinding terbuat dari air para jamaah. Ya, kalaupun ada di SeaWorld itu ada laut, ada kacanya, tapi ini laut. Dan itu terbelahnya menjadi bukan satu saja, bukan terbelah menjadi 2, tapi terbelah menjadi ada 12 jalan, ruas jalan. Sesuai dengan banyaknya kelompok yang ada pada Bani Israel. Jadi semuanya berjalan, ada 12 para jamaah. Ya, faraqna bikumul bahra. Ini ada peristiwa yang luar biasa. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit usaha, tapi hasilnya luar biasa. Memukulkan tongkat lalu laut terbelah. Tidak ada pernah bisa, ya, arsitek manapun, kekuatan manapun, teknologi manapun yang bisa melakukan hal itu. Ya, ada para jamaah sekalian berbahagia untuk mendapatkan pertolongan Allah, berusahanya keras, hasilnya sedikit. Ada orang yang berusahanya sedikit, tapi hasilnya besar. Ya, tidak perlu banyak tenaga,
untuk bisa membelah lautan, memukulkan saja itu kan sederhana. Allah turunkan. Dan ini banyak Allah Subhanahu wa taala berikan ya peristiwa ini, sebagaimana pernah juga dipukulkan tongkatnya ke batu, lalu batunya itu memancarkan fanfajarat minhu thnata asyrata aina, memancarkan berapa? 12 mata air. Cuma begini aja, keluar seger airnya. Nggak perlu beli dulu, nunggu gosen segala macam, lama segala macam, tinggal pukul cekrek 12 air. Tinggal ngap doang, selesai itu hausnya. Ya sama seperti dahulu Maryam ya. Maryam bundanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika mau melahirkan itu butuh pertolongan. Tidak ada rumah bersalin, tidak ada bidan, dia sendirian. Siapa yang mau menolong? Dari mana kekuatan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan batang pohon kurma. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita hamil? Menggoyangkan. Tiba-tiba Allah turunkan itu kurma rontok, rutoban janiyah. Ya, kita pun yang kuat, bapak-bapak belum tentu dirontok. Tapi dengan Maryam, maka ada pelajaran di sana bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah harus dengan usaha, meskipun itu sedikit. Meskipun itu kecil, jangan berpangku tangan ingin datang pertolongan Allah tanpa ada usaha. Berusahalah dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pertolongan tersebut. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, 12 ya terbelah itu lautan dengan memukulkan saja. Dan unik para jemaah, Nabi Musa ini memang memukulkannya dengan apa ini? Dengan tongkat. Pernah juga peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dengan cara mendapatkan mukjizat, tapi dengan memukulkan juga. Tapi bukan dengan tongkatnya. Dengan apa? Dengan sebagian daging sapi. Sebagian daging sapi, yaitu pada peristiwa apa? Pada peristiwa adanya pembunuhan. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi ada ternyata orang kaya, dia punya warisan banyak tapi nggak punya anak. Saudaranya banyak mengharapkan orang ini mati, tapi nggak mati-mati. Jadi saudaranya mengincar hartanya, hingga akhirnya apa? Yang terjadi, dibunuhlah orang ini. Lalu kemudian yang membunuhnya ingin membuat fitnah, yaitu dibawa jenazahnya, mayatnya ini ditaruh di sebuah rumah, depan rumah orang saudaranya yang lain, supaya apa? Supaya dituduh dia yang membunuh. Padahal yang membunuh itulah yang paling besar ingin mendapatkan harta warisannya. Hingga akhirnya dia bikin fitnah bahwa dia membunuh. Tidak, maka geger untuk mencari, menginvestigasi siapa ini yang membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ada apa ini? Apa hubungannya? Banyak orang yang enggak nyambung, hingga akhirnya ketika disuruh menyembelih malas-malasan. Padahal ini dalam rangka untuk menolong mereka mengungkap siapa yang membunuh. Gitu. Hingga akhirnya dilakukan juga. Begitu sudah disembelih, sebagian dagingnya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqul nadribuhu bi ba'dihha, pukulkan itu dengan sebagian dagingnya, kadzalika yuhyillahul mauta. Allah akan hidupkan orang yang sudah mati itu. Korban yang terbunuh itu akan hidup dan dia akan menyebutkan siapa pelakunya. Dicoba, diambil, dipukulkanlah, maka mayat itu pun bangun. Ya, lalu kemudian menunjuk, itu dia yang membunuh saya. Nah, ternyata dia yang paling banyak berkotek, dia yang menelur ternyata. Paling banyak berteriak maling, ternyata dia malingnya. Paling banyak berteriak dia membunuh, ternyata dia pembunuhnya. Setelah itu mayatnya meninggal lagi, enggak terus hidup para jemaah. Ya, meninggal lagi. Jadi hanya untuk keperluan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhnya. Ini pun memukulkan. Kemarin waktu Idul Adha sempat nyoba gak? Ambil sebagian dagingnya, pukulin tuh sapi yang udah meninggal, barangkali hidup lagi. Enggak, itu mukjizat, tidak berlaku berulang-ulang, tidak berlaku kepada selain Nabi, ya. Tidak berlaku kepada selain Nabi. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, Allah belah itu laut 12. Dan disebutkan di dalam ayat lain, sesuatu yang mendukungnya adalah apa? Bahwa dasar lautan yang dibelah itu adalah bersih, yabasan, tidak licin, tidak becek. Bahkan kita tahu para jemaah, dalam dasar laut itu kan banyak juga
batu-batu, tumbuh-tumbuhan, sama seperti bumi kan. Ya, bumi ini kalau kita lihat ke hutan, ada duri, ada pohon semak belukar, kita jalan kan nggak gampang. Di laut pun demikian. Tapi begitu Allah belah, itu bersih. Jadi dibersihkan, dikeringkan semua sampai jalannya itu terbuka supaya tidak ragu-ragu. Bani Israel ini dan Nabi Musa ini melangkahnya tidak takut. Gitu para jemaah. Dan begitu juga dengan Firaun. Firaun dan bala tentaranya tidak curiga bahwasanya itu adalah kematian dia. Kan mestinya ada rasa takut juga para jemaah. Mau ngejar-ngejar tapi takutnya nanti di jalanan kalau ditutup gimana nih kita? Enggak mengantisipasi. Tapi karena saking keringnya, bersihnya dia jalan saja terus. Bahkan dalam sebagian riwayat-riwayat di kalangan mereka ya, kalangan orang-orang Bani Israel itu disebutkan bahwa saat itu Nabi Musa dan Bani Israel menggunakan kendaraan ontanya, yaitu onta atau kuda ya, kendaraan perempuan. Sedangkan Firaun dan bala tentaranya menggunakan onta laki atau kuda laki. Apa maksudnya para jemaah? Biasanya yang laki ngejar-ngejar, yang perempuan ngejarnya sampai ngejar ngejar gemes itu ya. Jadi ngejar sebelum dapat. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, dan kapan ini terjadi pertolongan Allah membelah laut ini? Itu terjadi disebutkan di dalam ayat yang lain, di surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mengatakan qalu inna lamudrakun. Ketika mereka dikejar-kejar, dihantarkanlah kepada lautan. Di belakang ada Firaun, di depan ada laut. Inna lamudrakun. Ya, kita ketangkep dan kalau begini caranya. Musa, mana jalan keluarnya? Ini sempat saya sampaikan di sini barangkali sebelumnya. Inna lamudrakun. Kata Nabi Musa dengan tenang, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak. Orang pada ketakutan bakalan ketangkep, dibunuh. Nabi Musa begitu yakin, sesungguhnya Allah bersamaku, Tuhanku membersamaiku, bahwasanya ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, yang membela menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku, dan petunjuknya adalah ke sini jalannya. Enggak mungkin kalau pakai Google Map mungkin masih salah kita. Ini ternyata masuk, waduh, kemana ini jalannya? Sampai sempat ramai itu debat, kenapa dibawa kita ke laut? Kalau kita dikejar-kejar sama Firaun, terus kita larinya ke padang pasir atau ke hutan, kita enak di sana bisa bergerilya. Ini malah di laut, bagaimana? Kecuali kita sudah punya tiket kapal laut, punya boatnya. Ini nggak ada perahunya, nggak ada apa-apanya, kita diajak ke laut, matilah kita ini. Enggak. Jadi itu pertolongan Allah datang di saat sudah mentok pada jamaah. Baru tidak ada yang sangka, tidak ada yang menduga. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, maka terbelah. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian mukjizat yang kedua yang kedua tanda kebesaran Allah yang kedua adalah fa'anjainakum, kami selamatkan kalian. Yaitu Nabi Musa dan Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak itu yang diselamatkan dan berapa banyak yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ditenggelamkan itu semua Firaun dan bala tentaranya yang jumlahnya banyak sekali. Sedangkan yang diselamatkan oleh Allah adalah Nabi Musa dan Bani Israel. Tidak ada satupun barangkali yang ketinggalan ikut mati tenggelam, enggak. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bala tentara Firaun, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka banyak. Jumlah Bani Israel ini adalah la syirzimatun qalilah. Itu cuma sekedar segelintir, sedikit orang saja dibandingkan dengan penduduk pengikutnya Firaun para jamaah. Tenggelam, lalu kemudian di kotanya tinggal berapa tersisa? Penduduk yang tersisa semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu riwayat disebutkan yang masih tersisa penduduk di negerinya itu adalah para wanita dan orang-orang yang anak kecil dan orang-orang tua yang sudah lemah. Sisanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fa'anjainakum, kami selamatkan kalian wahai Nabi Musa dan Bani Israel. Allah tenggelamkan, selamatkan maksudnya adalah sudah
penjajahan Fir'aun selama ini sudah berakhir saat itu. Wa anjainakum, kami selamatkan kalian, ya, dan menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel adalah memang yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat diharapkan, ya, oleh Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah berikan saat itu di luar dugaan. Datangnya itu sebanding dengan ketakutannya bahwa dia akan mati, ternyata diselamatkan. Justru kebalikannya, malah musuhnya yang mati. Itu kan sesuatu banget, Pak Jamaah. Itu adalah sesuatu banget. Dan yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan menenggelamkan Fir'aun, itu juga kisahnya sangat sangat kalau bahasa sinetron itu, pembuat ceritanya itu luar biasa. Kenapa? Satu, yang menghancurkan Fir'aun adalah Fir'aun dihancurkan oleh Allah di mana? Di laut. Di laut, di mana dahulu Nabi Fir'aun pernah meremehkan laut tersebut. Ya, ketika Nabi Musa menang melawan tukang sihirnya Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun ini merasa sombong. Apakah kepada orang yang ngomongnya aja nggak becus? Ataukah aku yang lebih baik? Am ana khairum minhu? Apakah aku yang lebih baik atau dia nih yang ngomong aja nggak becus? Karena Nabi Musa ngomongnya lisannya agak cadel. Waktu masih kecil kan dia nyari jenggotnya Fir'aun. Lalu kemudian diuji oleh Fir'aun, ini sebenarnya anak memang sengaja atau enggak? Ada susu, ada bara api. Dia mau ambil yang mana? Dilepas, diambil bara api, langsung dimakan. Nah, gara-gara itulah kemudian lisannya cadel, agak kurang fasih dalam berbicara. Karenanya itu dikirim siapa? Harun, ya, saudaranya Nabi Harun, untuk menjadi juru bicaranya. Nah, para jemaah sekalian berbahagia, jadi yang menghancurkan adalah di laut di mana dulu Fir'aun pernah meremehkannya. Apakah aku lebih baik ataukah dia yang ngomongnya tidak becus? Wa hadhil anharu tajri min tahti, bahwasanya ini laut ini yang sungai yang memuara ke laut ini mengalir di bawah istanaku. Ini adalah kekuasaanku. Sementara apa yang dia bisa? Dia menyombongkan dirinya terhadap sungai laut yang mengalir di bawah istananya, justru dia ditenggelamkan di situ. Dan luar biasa. Kenapa nggak di padang pasir atau kena wabah dan lain sebagainya, tapi dihinakan dengan sesuatu yang pernah dihinakan oleh Fir'aun itu sendiri. Lalu kemudian apa para jemaah? Nabi Musa pun diselamatkan dengan jalan lewat jalur laut. Kenapa? Karena ternyata dahulu waktu Nabi Musa masih bayi, masih ingat kisahnya para jemaah? Punya jalan cerita dahulu Nabi Musa itu dilemparkan ke laut tersebut, di dalam kotak tabut, dilemparkan oleh ibunya untuk menyelamatkannya, hingga akhirnya kemudian mengalir dan lewat ke istana Fir'aun, dan akhirnya ditemukan oleh orang istana dan akhirnya dibesarkan di istana. Dan ternyata di laut itu pula Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung antara dulu diselamatkannya sampai sekarang pun diselamatkan melalui sungai yang bermuara kepada sungai ini yang akan bermuara kemudian kepada laut Merah. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang kedua, Allah menyelamatkannya sangat luar biasa, menyelamatkan Nabi Musa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun itu. Apa yang terkait dengan tenggelam ini para jamaah? Yang pertama adalah ada sempat sebagian orang yang tidak percaya para jamaah. Apa iya Fir'aun sudah mati, tenggelam? Benar atau tidak? Kan belum ada itunya apa faktanya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa dia sudah meninggal? Dulu teknologi belum canggih. Ya, belum ada kotak hitam yang harus dicari dulu bagaimana. Lalu kemudian akhirnya apa? Allah menurunkan Al-Quran surat Yunus ayat 92. Allah mengamankan, menjaga jasadnya Fir'aun. Dikeluarkan oleh laut itu jasadnya, ketemu. Ini dia buktinya bahwa Fir'aun sudah mati, dan bukan sudah meninggal saja, tapi dijaga jasadnya tidak rusak ya sepanjang zaman, yang
Habis adalah dagingnya saja, tinggal tulang dan kulit saja, tapi jasadnya sampai sekarang masih ada. Supaya apa? Litakuna ayatan liman khalfak, atau litakuna liman khalfaka ayah, agar buat orang-orang sesudah kamu ini bisa menjadi tanda kekuasaan Allah, bisa percaya. Bukan mereka saja Bani Israel, kita pun bisa menyaksikannya, agar kita benar-benar percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jamaah terkait dengan ditenggelamkannya Firaun. Allah selamatkan jasadnya. Dan yang kedua, tercatat di dalam ayat ada peristiwa yang menarik. Sebelum Firaun meninggal mati, Firaun sempat mengatakan, amantu, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada, tapi dia tidak menyebut kepada Allah. Dia menyebutnya dengan kepada Tuhan yang amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Coba perhatikan kalimatnya para jamaah. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia tidak mau menyebut Allah aja. Ungkapan imannya diterima atau tidak oleh Allah? Barangkali dia husnul khotimah, sebelum meninggal dia mengucapkan kalimat iman, tertolak. Kenapa? Karena nyawanya sudah di kerongkongan, itu sudah batas akhir, dan diterima lagi dia mengucapkan iman. Kalau mengucapkan iman sebelum nyawa sudah di tenggorokan. Yang kedua, ungkapannya itu adalah masih terlihat kesombongannya. Dia tidak mau mengatakan Allah Tuhan, Tuhanku, tapi Tuhannya Bani Israel. Mengapa sampai demikian? Usut punya usut, ternyata dahulu Fir'aun lah yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia dulu yang pernah mengaku akulah Tuhan kamu. Jadi dia mengira tidak ada Tuhan yang lainnya selain dia, sehingga saat dia mau mengucapkannya pun dibongkar oleh Allah, sampai dia pun tidak mau mengakui Tuhannya. Dia mengatakan amantu, aku beriman kepada Tuhan yang amanahu la ilaha illa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang amanat bihi Banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Mau mati aja masih sombong, mengaku iman saja masih sombong. Berbeda dengan ungkapan siapa? Ungkapan tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun ketika melihat tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular, mencaplok ular-ularnya, dia tahu ini bukan sihir, ini benar ini. Maka mereka langsung sujud terpelanting, mereka mengatakan aku beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Itu jelas disebut Rabbi, Tuhannya Nabi Musa dan Harun, bukannya Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena pengungkapannya, imannya itu lebih tulus dibandingkan pengakuannya iman Fir'aun. Begitu para jemaah sekalian berbahagia. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang amat sangat besar untuk kita kenang, bahkan diulang-ulang dalam beberapa surat kisah ini, di surat Al-Baqarah, di surat Toha, karena begitu pentingnya. Bahkan momennya pun dijadikan sebagai momen puasa sunnah, puasa tanggal 10 bulan Muharram dan tanggal 9-nya, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia, yang bisa kita tadaburi pada pagi hari ini tentang peristiwa ditenggelamkannya Firaun, diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel pada tanggal 10 Muharram tersebut. Wallahu a'lam bishawab.